Kalau kita dengar soal bikin provinsi baru, biasanya yang kebayangkan, wah ini pasti ambisi politik. Tapi gimana kalau ada satu kasus di mana memisahkan diri itu justru jadi pilihan yang paling rasional? Nah, berdasarkan sebuah kajian akademis, kita mau coba bedah nih argumen di balik usulan provinsi Luraya Toraja. Katanya sih, ini soal menjemput takdir sejarah. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertanyaan ini langsung nunjukin seberapa besar skala gagasan ini. Ini bukan soal satu atau dua kabupaten aja yang mau misah loh. Ini gerakan yang masif, mencakup wilayah yang super luas. Jadi, segede apa sih sebenarnya? Ini dia angkanya, 45,6%, hampir setengah. Coba biarin angka itu meresap dulu sebentar, sebelum kita bahas apa artinya ini. Betul, hampir setengah dari total luas daratan Sulawesi Selatan. Ini bukan permintaan yang main-main ya, ini proposal buat, ya bisa dibilang membelah provinsi secara geografis. Dan kata kajiannya, alasan utamanya itu bukan politik, tapi ada masalah yang sangat mendasar dan benar-benar nyata. Kajian ini ngenalin satu konsep inti yang disebut jurang administratif. Dan ini bukan cuma metafora ya, ini adalah kenyataan pahit yang disebabkan oleh satu hal simpel, jarak. Jarak fisik yang luar biasa jauh antara warga di utara dengan pusat pemerintahan di Makassar. Dan angka ini nih yang bikin jurang tadi jadi kerasa banget. 8-12 jam. Itu baru sekali jalan loh. Coba dibayangin, butuh waktu hampir seharian penuh cuma buat ngurus KTP, atau minta rujukan darurat ke rumah sakit, atau sekedar buat akses fasilitas pendidikan yang lebih baik. Jarak inilah yang jadi akar masalahnya, yang bikin negara itu rasanya jauh banget. Oke, kita lihat dulu ya sejarahnya. Soalnya, ini tuh bukan ide yang baru kemarin sore muncul. Ini mimpi yang udah dirawat selama 2 dekade, dan perjalanannya, wah, penuh liku-liku. Perjalanannya tuh dinamis banget, benihnya udah ada dari awal 2000-an, tapi yang bikin agak nyesek, tetangganya Sulawesi Barat malah duluan berhasil jadi provinsi di 2004. Ini kan jadi paradoks ya, kayak, loh kok mereka bisa, kita enggak? Mimpi ini sempat beku total gara-gara ada moratorium nasional di 2014, sampai akhirnya, sekarang tekanan dari masyarakat bikin wacana ini hidup lagi dengan semangat baru. Nah, disinilah argumennya jadi makin dalam. Karena ternyata ini bukan cuma soal administrasi atau jarak aja, tapi soal menyambung kembali ikatan sejarah. Kajian ini bahkan ngelihatnya kayak menyatukan lagi sebuah keluarga besar yang terpisah. Dan fondasinya tuh benar-benar dalam. Mulai dari mitologi kuno soal penguasa kakak adik, terus kesamaan pandangan dunia dalam mahakarya sastra Ila Galigo, sampai fakta sejarah bahwa di zaman Belanda pun mereka ini pernah disatukan dalam satu wilayah administrasi. Semua ini ngebangun cerita bahwa mereka ini, satu identitas. Dan kutipan ini, ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini bukan soal menggabungkan dua pihak yang asing, tapi lebih kayak mengumpulkan kembali anggota keluarga yang selama ini kepisah sama urusan administrasi. Kena banget kan? Oke, dari sisi sejarah dan budaya, sekarang kita pindah ke argumen ekonomi. Nah, ini yang jadi tulang punggung dari usulan ini. Gagasannya simpel. Kalau mereka bersatu, mereka bakal jadi raksasa ekonomi baru yang kekuatannya saling mengisi. Coba kita lihat datanya. Bahkan sekarang aja, saat masih gabung, wilayah Luraya dan Toraja ini udah nyumbang sekitar 18% dari total pendapatan Sulawesi Selatan. Artinya apa? Artinya mereka ini bukan wilayah yang numpang hidup. Mereka ini udah punya kontribusi signifikan. Dan lihat ini lebih gila lagi. PDRB atau gampangnya total nilai ekonomi suatu daerah ya, Luwu Timur itu nomor 2 terbesar se-Sulawesi Selatan. Bahkan ngalahin kabupaten-kabupaten besar lainnya. Rahasianya? Nikel. Salah satu cadangan nikel terbesar di dunia ada di sana. Ini benar-benar mesin duit yang luar biasa. Nah, disinilah letak kecerdasan argumen ekonominya. Luraya itu jadi mesin industrinya, dengan nikel sebagai bahan bakarnya. Sementara Toraja itu jadi brand globalnya, lewat pariwisata dan kopinya yang udah mendunia. Jadi yang satu nyumbang kekuatan duitnya, yang satu lagi ngasih citra merek, jasa, dan stabilitas. Klop banget kan? Mereka jadi satu ekosistem ekonomi yang mandiri. Oke, jadi poin utamanya ada di perbandingan langsung ini. Gimana kalau mereka tetap di kondisi sekarang dibandingin sama gimana kalau mereka jadi provinsi baru? Kajian ini ngasih kita 2 skenario masa depan yang beda banget. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Kalau jadi provinsi baru, fokus anggaran langsung pindah ke utara. Terus, royalti tambang yang gede banget itu nggak lagi dibagi-bagi ke 24 daerah,
tapi fokus cuma buat 6 daerah aja. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal meroket. Dan yang penting, infrastruktur di sana jadi prioritas nomor 1, bukan lagi dapat sisanya. Nah, ini dia, argumen soal duit yang paling kuat. Di skenario provinsi baru, pendapatan raksasa dari Nikel Luwu Timur itu nggak lagi diencerin atau dibagi tipis-tipis ke seluruh Sulawesi Selatan. Sebaliknya, duit itu bakal fokus terkonsentrasi penuh buat ngebangun 6 kabupaten dan kota di utara. Kebayangkan bedanya? Dan dampaknya ke masyarakat? Menurut proyeksi, ini dia hasilnya. Pendapatan per kapita bisa naik lebih dari 2 kali lipat. Ini bukan cuma angka ya, ini artinya akses ke sekolah yang lebih bagus, rumah sakit yang lebih modern, jalanan yang lebih mulus. Inilah inti klaim dari kajian ini. Provinsi baru ini bisa mempercepat kemakmuran warganya secara drastis. Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir dari pembahasan ini. Gimana caranya mimpi puluhan tahun ini akhirnya bisa berubah jadi langkah-langkah politik yang nyata hari ini? Rangkaian kejadian belakangan ini jadi kunci. Semuanya dimulai dari demo masyarakat yang nunjukin kalau kesabaran mereka udah habis. Terus, ini direspon dengan persetujuan politik yang solid dari semua DPRD di Luwu Raya. Dan Toraja juga bikin komite gabungan. Jadi, untuk pertama kalinya nih, mereka datang ke pemerintah pusat dengan satu suara, satu proposal yang kompak. Jadi, kesimpulannya, kalau kita lihat dari argumen di kajian ini tuh bukan sekedar soal gambar ulang peta aja. Ini adalah argumen soal keadilan ekonomi, soal pemerintahan yang lebih efisien, dan soal hak untuk menentukan nasib daerahnya sendiri. Pada akhirnya, tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Akankah sejarah nyatet ini sebagai kelahiran sebuah pusat kemajuan baru di jantung Sulawesi? Apakah wilayah yang tadinya di pinggir ini bakal jadi pusat pertumbuhan baru? Ya, cuma waktu yang bisa jawab.